Halo semua, jumpa lagi dengan Reza Ardiantori. Di video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai progres kumulatif pengerjaan dari sirkuit Mandalika yang sudah mencapai angka 70%. Angka capaian 70% ini dengan pekerjaan service road yang teraspal sepanjang 4.230 meter dari total 8.120 meter dan pengaspalan lapis pertama AC base di main track yang telah mencapai 4,3 km dari total 4,3 km. Meskipun pengerjaan sirkuit Mandalika mencapai 70%, pengerjaan terus dikebut, terutama seperti yang teman-teman lihat ini di depan kamera udara. Terlihat nampak pengerjaan pengeboran. Untuk pengeboran ini bertujuan untuk memperkuat struktur tanah, dibor dengan kedalaman tertentu, kemudian dimasukkan cairan beton dan besi agar tanah tidak bergeser. Pengeboran ini tidak dilakukan di semua trek, hanya di bagian tanah yang dianggap labil, seperti contoh dulu di trek utama pada tikungan 16 dan tikungan 17. Kita lanjut melihat progres pengerukan dari bukit bekas makam yang berada tepat di area petok. Di sini nampak terlihat dua alat ekskavator dan truk yang membawa bekas pengerukan dari alat berat. Nantinya akan dibawa ke area penimbunan. Untuk teman-teman yang jarang melihat bagaimana sistem drainase yang tepat berada di area pitland yang sudah di frame coat ini, saya akan memperlihatkan dengan jarak dekat. Seperti yang teman-teman lihat, bautnya agak ke dalam. Jika drainase ini terlindas oleh mobil ataupun motor balap, tidak akan menimbulkan kerusakan, baik itu baut terlepas maupun menimbulkan kerusakan. Drainase ini sendiri yang bertipe Pacific Super 100 akan terpasang dengan panjang 2,3 km. Tipe drainase Horaton ini sudah mendapatkan sertifikasi FIA dan FIM. Saat ini kamera udara berada tepat di trek lurus dengan panjang 700 meter. Nantinya di sini akan digaris starting grid dan garis start dan finish. Untuk progres tunnel 1 ini sangat signifikan. Pada sebelah kanan tunnel sudah dilakukan pemadatan area sayap kiri dan kanan, serta sudah ditanami beberapa pohon. Berhubung teman-teman banyak menanyakan bagaimana sistem drainase pada tunnel 1 ini, nantinya sistem drainase akan menggunakan sistem pompa sedot. Nantinya sistem drainase ini akan terpasang di area yang mirip seperti kotak yang ada besi-besinya ini. Kita lanjut menuju arah ke pit wall. Pit wall ini nantinya akan terpasang di sepanjang area pitland. Pit wall ini sendiri berfungsi sebagai penghalang antara pembalap yang berada di trek utama dan para kru pembalap yang berada di area pitland maupun area paddock. Selanjutnya kita mengarah ke tunnel 1 sebelah sisi kiri. Seperti yang teman-teman lihat, di area sebelah sisi kiri tunnel 1 ini juga sudah ditanami pohon. Kita lanjut mengarah ke zona jalan tunnel menuju jalan raya. Untuk area jalan ini sedang dilakukan pengerasan dan pemadatan area terbawah badan jalan. Setelah dilakukan pemadatan dan pengerasan pondasi terbawah dari jalan ini, nantinya akan dilakukan penghamparan subgrid, lalu penghamparan subbase, dan dilakukan frame coat, dan yang terakhir dilakukan pengaspalan. Selanjutnya saya akan mengarahkan kamera udara ke area paddock, race control, hospitality suite, medical center, dan area parkir. Untuk medical center ini sendiri nantinya dibutuhkan tenaga kesehatan, peralatan kesehatan, juga harus memenuhi persyaratan dari FIM. Nantinya, medical center juga dilengkapi dengan helikopter dan helipad yang berfungsi untuk membawa pasien dengan kondisi kritis ke rumah sakit berstandar internasional terdekat. Selanjutnya,
kita akan menuju ke arah tunnel dan mencoba terbang rendah di area yang akan menjadi tempat sistem drainase pompa tunnel. Tunnel 1 ini memiliki panjang 65,55 meter dengan kedalaman 7,35 meter. Fungsi tunnel ini sendiri akan menjadi akses mobilitas para penonton Indonesian GP ke service area, dan kedepannya akan ada hotel serta fasilitas lain di luar area street circuit yang tetap beroperasi saat balapan berlangsung. Kali ini kita tepat berada di atas trek lurus yang menuju ke arah tikungan pertama. Namun, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan trek lurus ini belum dilakukan penyambungan atau penghamparan subbase menuju ke service road sebelah kanan yang sudah diaspal di area setelah tikungan pertama. Sedangkan pada sisi kiri ini nantinya merupakan pit lane yang menuju arah masuk ke track lane yang berada di tikungan pertama. Mulai dari tikungan pertama sebelah sisi kiri, saya akan memperlihatkan dengan terbang tinggi, berhubung karena kemarin teman-teman mempertanyakan bagaimana progres dari Pink Hill. Untuk lokasi area Pink Hill ini berada tepat di belakang area gravel tikungan pertama. Untuk penanaman bunga yang berwarna pink di Pink Hill ini belum dilakukan karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang progres pengerjaan sedang gencar-gencar dilakukan di area-area yang sangat penting seperti track line, service road, drainase, sistem pembatas, dan lain-lain. Karena pada bulan Juli ini nantinya pihak Dorna dan FIM akan melakukan proses homologasi untuk memenuhi standar dalam melaksanakan balapan di sirkuit Mandalika ini pada bulan November dan Maret 2022. Selanjutnya di sebelah sisi kiri tikungan pertama ini saya akan memperlihatkan bagaimana drainase Hauraton dengan tipe Reisevik High Cap T8300 yang nantinya akan terpasang sepanjang 4,7 km lebih, namun belum terkoneksi. Kemungkinan besok akan dilakukan pengaspalan. Kita bergeser ke kanan track lane. Teman-teman bisa lihat di sini penanaman rumput sudah hampir selesai sampai dengan di tikungan kedua. Untuk bagian inner service road belum tersambung pengaspalannya, namun ke depan dalam beberapa hari akan dilakukan pengaspalan karena seperti yang teman-teman lihat sudah dilakukan penyiraman premcoat pada area inner tikungan ketiga dan tikungan keempat. Untuk penyambungan premcoat bagian inner tikungan keempat menuju tikungan kelima akan dilakukan dalam beberapa hari. Di sebelah sisi kiri tikungan keempat, teman-teman bisa lihat ada sebuah dump truck yang meletakkan gravel atau kerikil-kerikil halus. Karena sirkuit Mandalika mengusung konsep street circuit, area gravel dan area run-off diperluas tidak seperti pada sirkuit biasanya. Itu semua dilakukan agar lolos homologasi dan memenuhi sebagai sirkuit tipe A dari FIM dan untuk keselamatan para rider ataupun pembalap nantinya. Selanjutnya kita dari tikungan kelima menuju tikungan keenam. Teman-teman bisa lihat di situ ada sebuah dump truck yang melepaskan kerikil-kerikil untuk dijadikan area run-off nantinya. Area run-off ini akan dilakukan pemadatan, lalu akan dilakukan premcoat, dan yang terakhir akan dilakukan pengaspalan. Sedangkan sistem drainase pengendali banjir di Jalan Kawasan Khusus Mandalika ini dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, Ditjen Sumber Daya Air, dengan total anggaran mencapai 75 miliar rupiah. Selanjutnya, ternyata proses pengerjaan konkrit barrier atau pagar pembatas yang akan dipasang di sepanjang sirkuit ini tidaklah mudah. Pastinya, konkrit barrier dari Geobrook ini sesuai dengan standar konkrit barrier FIM. Dalam proses pengerjaan ini membutuhkan ketelitian ekstra
agar pagar pembatas kokoh dan kuat untuk keamanan di sepanjang sirkuit Mandalika. Pagar pembatas ini berfungsi untuk menjaga motor jika sampai terjadi kecelakaan, agar melindungi penonton dan para tim pembalap pastinya. Saat ini kita berada tepat di tikungan ke-7 menuju ke arah tunnel kedua. Tunnel kedua ini berada di sebelum tikungan ke-8, dibangun dengan panjang 119,45 meter dengan kedalaman 6 meter. Untuk pengerjaannya sendiri sudah dilakukan pemadatan di area sayap sebelah kanan tunnel dan sudah dilakukan penanaman pohon. Sebelum kita melihat progres pengerjaan sayap sebelah kiri tunnel, kita lihat dulu sistem drainase yang berada tepat di sebelah kanan sayap kanan tunnel. Untuk sebelah kiri tunnel 2 ini progresnya sangat signifikan. Seperti yang teman-teman lihat, ada sebuah alat berat untuk melakukan pemadatan sebelah sayap kanan dan kiri. Dalam beberapa hari ke depan dipastikan ini akan rata dilakukan pemadatan dan akan dilakukan penanaman pohon pastinya. Sedangkan sistem drainase yang digunakan di tunnel 2 ini sama seperti yang digunakan pada tunnel pertama, yang dimana menggunakan sistem pompa sedot yang akan dipasang di sebelah kanan dan sebelah kiri tunnel. Untuk area gravel dan area run off di sini teman-teman bisa lihat sangat luas ya. Beda halnya dengan sirkuit biasa yang ada di kalender MotoGP. Sirkuit Mandalika ini memang beda karena didesain untuk jalanan atau street circuit. Selanjutnya kita menuju ke arah tikungan ke-10. Di sini di area service road sedang dilakukan pemasangan concrete barrier dan di area run off-nya sedang dilakukan pemasangan pipa-pipa optik atau pipa-pipa drainase menggunakan alat-alat berat. Saat ini kita menyusuri melalui area service road bagian outer. Berhubung karena sekarang pengerjaan sirkuit Mandalika banyak difokuskan di area service road untuk melakukan penghamparan subbase supaya nantinya dapat segera tersambung semua service road baik bagian outer maupun inner. Untuk penghamparan subbase sendiri sudah dilakukan di area service road bagian outer. Kita akan coba terbang tinggi bagaimana progres atau panjang penghamparan dari subbase itu sendiri di area outer tikungan ke-10 ini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini area run off sebelah sisi kiri sirkuit Mandalika ini dan area gravelnya sangat luas ya. Kita akan coba melihat dari dekat bagaimana rupa dari subbase ini sendiri. Ketebalan dari subbase ini memiliki elevansi 22 cm. Untuk alat penghamparan subbase ini sendiri sama seperti yang digunakan untuk melakukan pengaspalan, yaitu alat finisher. Saya akan memperlihatkan kepada teman-teman seperti ini progres penghamparan dari subbase.
Saat ini kita berada di area inner service road sebelah sisi kiri tikungan ke-11 dan tikungan ke-12. Di sini masih nampak terlihat progres pengerjaan untuk melakukan pemadatan. Untuk progres pengaspalan trackline, sirkuit Mandalika sudah tersambung semua. Namun, itu adalah pengaspalan lapisan pertama atau AC base. Sedangkan untuk pengaspalan lapisan kedua dijadwalkan pada bulan Mei 2021 dan untuk pengaspalan lapisan ketiga dilakukan pada bulan Juni mendatang.
Oke, itu aja informasi dari saya. Jika teman-teman suka, silakan klik like, komen, dan subscribe, karena dukungan dari teman-teman adalah wujud nyata bagi saya untuk selalu membuat konten-konten seperti ini. Thanks for watching.